dahulu. Bapak doanya. Sebelum pelajaran ini marilah kita doa mulai. Doa selesai. Oke. Sebelumnya Ibu mau tanya, siapa yang nggak masuk hari ini? Bisa, Sakiti, sama Dada itu. Itu apa keterangannya? Katanya sih sakit, Bu. Oh, sakit. Kita doakan ya, semoga teman kita yang sakit segera diberikan kesembuhan. Amin. Oke, kita sesi ya. Ustaz Dewi, Ada, Bu. anak-anak, sebelum memulai alfabetnya kita menyanyikan lagu wajib nasional dulu dan kita semangat. Selamat berdiri semuanya. Aku mau satu orang silakan mimpi. Saya, Bu. Baik, Ustaz Dewi, silakan. Aman. Kita akan menyanyikan lagu dari Sabtu sampai Merauke. Dengar sering. Harimu Indonesia. Baik, terima kasih Pak Ustaz. Silakan duduk. Yang ada untuk duduk, kita semangat. Kita bersemangat agar lebih semangat belajar. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Selanjutnya silakan kalian siapkan alat tulisnya ya. Ya, Bu. Buku dan pulpen disiapkan semeja. Nah, sekarang Ibu mau bertanya. Minggu lalu kita sudah belajar tentang apa? Cerita fiksi. Betul, dari Rahman. Cerita fiksi. Cerita fiksi, di mana cerita fiksi mengandung pesan yang ingin disampaikan. Kemudian ada apa lagi dan Di dalamnya ada tokoh, Bu. benar, ada tokoh, ada pelaku. Nah, anak, di tengah cerita fiksi itu ada tokoh, ada pelaku. Jadi, kaitannya dengan materi kita hari ini, kita akan belajar tentang unsur instinktif yang ada di dalam cerita. Belajar tentang apa? Unsur instinktif di dalam cerita. Oke, instinktif. Nah, Ibu mau bertanya, kalian pernah nggak bercerita tentang sesuatu hal yang kalian alami pada teman kalian? Pernah, Bu. Ya, Dewi, cerita tentang apa? Karena saya mau kesiangan, Bu. Oh, mau kesiangan. Kemudian kok bisa mau kesiangan? Saya mau kesiangan gara-gara saya tidurnya malam-malam, Bu. Nggak askan nonton TV. Berasal dari TV, jadi malam. Nah, dulu Rizka cerita itu kapan dan mana kejadiannya? Kejadiannya kemarin, Bu. Kemarin jadi saya terlambat, Bu. Datang ke sekolahnya. Oke, kemarin tempatnya di mana? Di rumah, Bu. Ya, di rumah. Dari cerita Rizka tadi, adakah pesan yang bisa kita ambil dari cerita Rizka? Pesannya, karena dia orang kesiangan. Malah Bu, ya tak siangan. Oke, benar. Itu jangan lupa. Dan itu yang berlebih. Nah, itu. Nah, anak-anak, tujuan dari pelajaran kita hari ini yaitu yang pertama, setelah melakukan pembelajaran, kalian Ibu harapkan bisa memahami apa sih yang dimaksud dengan unsur instinktif dari kita. Kemudian Ibu mengharapkan juga kalian bisa mengidentifikasi unsur instinktif cerita itu apa saja. Kemudian kalian Ibu harapkan bisa menyajikan dan menpresentasikan hasil analisis kalian melalui grafik. Jadi kegiatan hari ini kalian nanti akan Ibu tampilkan video cerita ini. Kemudian kalian akan berkelompok, kemudian berdiskusi dan membentuk kotak pikiran dan kalian akan mempresentasikannya. Oke. Selanjutnya
Ibu akan menampilkan video. Nanti silakan kalian tonton ya videonya. Ya Bu. Selamat simak ya yang berbicara. Alkisah di sebuah hutan. Pada masa itu kisah komunikasi berjalan menuju pada depannya sebagai manfaat. Mulai dari kunci orang jadi dia dari wajah dari mengenai hinas itu. Orang kunci untuk berani meskipun dengan Oke anak, tadi kalian sudah mencerita kan? Sudah Bu. Tadi video tadi bercerita tentang apa? Tentang kelinci dan kura-kura. Oke, tentang kelinci dan kura-kura. Apa isi dari video tersebut? Itu sombong Bu sifatnya. Kemudian kura-kura itu tidak sombong, jadi kura itu menghadirkan-hadirkannya. Betul sekali. Dia itu ada perlombaan kan? Ya Bu. Dan yang menang itu bukan kelinci, tapi Kura-kura. Nah, sekarang ini mau bertanya dari video yang sudah kalian saksikan, apa yang menarik? Tempatnya menarik Bu, kayak di hutan gitu. Berturista tempatnya menarik di hutan. Kalau tapi apa yang menarik dari video? Dari karakternya. Oke benar, karakternya menarik, ada yang baik, ada yang sombong. Nah, yang mau bertanya lagi, seandainya jika kalian ini adalah polisi cerita, maka kalian tentunya harus tahu bagian penting dari cerita. Nah, bagian itu apa saja sih yang harus ada dalam cerita? Yang penting untuk kalian. Kalau menurut saya tokohnya Bu, harus ada tokoh yang ceritanya. Tokoh pelaku yang di sini. Nah, sekarang kita akan bermain dengan kartu. Itu ada kartu di sini. Dan di sini ada gambar. Silakan kalian perhatikan gambarnya. Ibu akan bertanya dan kalian harus menjawab ya. Ya Bu. Nah, kartu yang pertama ini gambar apa? Kura-kura. Kura-kura. Kura-kura ini yang kelinci. Nah, kura-kura ada nggak di dalam cerita? Ada Bu. Nah, kura-kura ini apa ya? Sifatnya bagaimana? Baik, tidak sombong. Oke, baik. Dia walaupun berjalan perlahan tapi bisa menang lomba. Ini menurut kalian peran utama atau peran tambahan ini? Pertama Bu, Kok bisa utama? karena dia sering muncul di cerita Bu. Betul, pura-pura dalam cerita tadi adalah peran utama ya. Sering muncul dan sifatnya baik. Oke. Nah, yang selanjutnya ini gambar apa? Kata? Kelinci. Betul, ini kelinci. Nah, kalau di cerita tadi, kelinci karakternya bagaimana sifatnya? Sombong Bu. Yang sombong, antagonis ya. Ada saya tahu antagonis. Dia selalu terbilang Bu. Film yang dihajar gitu ya. Kalau itu diterangkan dia sifatnya sombong. Tidak boleh ditiru ya. Ya Bu. Nih, nah, kan ada sombong walaupun dia cerita lainnya dia jadi kalah. Sombong itu tidak dari. Nah, ini selanjutnya ada gambar hewan-hewan lain juga yang ada dalam cerita. Ini gambar apa? Rusa. Ini jerapah. Kalau ini yang kecil, Belum belakang Bu. belum. Kemudian ini, Kelinci. ini siput ya. Ini Kura-kura. kalau ini ya juga. Nah, selain kura-kura dan kelinci ada tokoh lainnya. Tokoh lainnya ini wataknya apa? Kalau kalian tahu? Bilang kira-kira tidak. Netral sih Bu, kayaknya nggak ada berpihak ke siapa. Ya betul, ini netral, dia tidak jahat, tidak juga baik. Artinya dia bukan peran utama, tapi peran Itu ya betul. berarti Bu, kalau misalnya dia nggak ikut ngomong atau hanya nampak di video itu kurang Bu ya Bu. Ya, ini peran mendukung. Mendukung itu tidak terlalu sering muncul di video, tapi dia itu hanya tambahan saja. Beda dengan kura-kura dan kelinci, dia sering kan muncul di video tadi. Nah, selanjutnya ini gambar apa? Bukan.
Nah, ini adalah gambar orang berpikir. Berpikir di sini maksudnya pesan dari cerita yang telah kita saksikan tadi. Apa pesannya menurut kalian? Kalau menurut saya, Bu, pesannya jangan pernah sombong. Betul, pesannya jangan pernah sombong. Kemudian pesan yang lain lagi ada yang menambahkan. Nah, kita harus bekerja keras, seperti pura-pura. Walaupun dia berlari pelan, akan tetapi jika dia bekerja keras maka akan berhasil. Nah, sekarang ibu mau kalian membentuk kelompok ya. Satu kelompok terdiri dari 3 sampai 4 orang. Silakan ibu kelompok dulu. Oke ya. Ini ibu ada tugas untuk kalian. Tugasnya berkelompok ya. Silakan nanti kita diskusi, nanti akan ibu jelaskan cara pembuatan. Nah, ini kata-katanya di lembar pertama kan ini ada lembar tugas kalian. Ini ada tulisan kelompok. Gak ada kan? Ada. Tulis kalian kelompok berapa ya. Kemudian kalian tulis anggota kelompoknya siapa-siapa saja. Itu. Silakan diskusikan dengan teman semuanya ya. Oke semuanya, anak sudah selesai. Oke, sudah selesai. Silakan maju. Nomor 1 maju untuk mempresentasikan hasilnya. Teman-teman yang lain dibantu ya, tidak ada yang bertanya. Nanti teman yang tidak presentasi silahkan memberikan tanggapan. Yang bersedia itu membuat saya tahu sudah. Dan jika ada pokok memang membuat kata alasan sudah. Dan jika bukan itu ada biji dan bukit. Kemudian kata tempatnya juga. Terowongan sebenarnya kalau begitu banyak hati seperti itu. Kemudian kalau begitu kami tidak menemui. Tapi setelah saya kalau begitu. Sudah ya, tidak. Sudah beri tepuk jempol dulu kalian kita. Sama ya, tepuk jempol. Jempol 1, jempol 2, 3 bukan. Sudah selesai dan dikumpulkan. Itu. Baik selanjutnya kelompok terakhir. Silakan maju. Oke, mana tanggapan? Tidak ada Bu. Oke, tidak ada. Betul. Nah, sekarang kita mau lagi keraman. Anak, silakan kalian kumpulkan tugas yang melakukan senyaman tadi. Sekarang ibu mau bertanya kepada kalian. Hari ini kita sudah belajar tentang apa? Tentang unsur-unsur inspirasi dalam cerita. Oke, unsur-unsur dalam cerita. Kalian juga sudah membuat beberapa konsep kan tadi? Sudah presentasi. Nah, ibu mau tanya di rangkaian pembelajaran kita, kesulitan apa yang kalian hadapi? Apa yang sudah dalam cerita? Kalau saya sih sulitnya itu susah baca cerita kita yang panjang, jadi kita bosan dulu. Oke, kita yang panjang. Kita belajar tentang unsur inspirasi cerita. Nah, ibu akan jelaskan dari pertama tema. Tema itu adalah sesuatu yang membangun dari kita harus mengungkapkan di dalam cerita itu termasuk tema ini, misalnya tema persahabatan. Berarti di dalam cerita ini tentang bersahabat. Kemudian unsur yang lain yaitu tokoh. Tokoh itu bisa disebut juga adalah pelaku atau seseorang atau hewan yang ada di dalam cerita.
Tokoh di sini anak-anak terbagi menjadi 3 protagonis dan tritagonis. Ulangi, tokoh itu ada 3 apa saja? Protagonis dan protagonis dan tritagonis. Nah, kalau protagonis itu artinya tokoh yang memiliki karakter baik, yaitu sering muncul dalam cerita, tapi juga dalam tokoh utama. Seperti video protagonisnya itu adalah di video yang pertama tadi. Protagonisnya Pura-pura terbaik dan muncul. Dan kalau antagonis tokoh yang memiliki watak jahat itu adalah benci. Kemudian antagonis adalah tokoh pembantu, yaitu tidak terlalu sering dalam cerita. Contohnya yang tadi itu jerapah, burung, apa lagi? Gajah, Nah, sekarang kita menjelaskan tentang alur. Alur itu adalah rangkaian dari cerita. Nah, alur itu makna bisa alur maju, alur mundur, dan alur campuran. Alur maju itu yang dari awal sampai akhir diceritakan. Sedangkan alur mundur yaitu dari belakang ke step. Alur campuran itu adalah campuran dari alur besar. Nah, selanjutnya amanat atau pesan adalah pesan moral yang ingin disampaikan dalam cerita. Kemudian adalah sudut pandang. Misalkan itu adalah cara menulis, menyampaikan cerita, saya cerita aku kepada dia, kepada orang lain. Kesimpulan dari pembelajaran hari ini, ada yang bisa menyimpulkan? Saya Bu. Kesimpulannya hari ini kita belajar tentang unsur-unsur intrinsik cerita. Nah, di unsur-unsurnya itu ada tema, tokoh, latar, alur, pesan, dan sudut pandang Bu. Oke, teman-temannya yang mau menambahkan? Itu Bu, tadi itu ada yang antagonis. Ya, betul. Antagonis. Protagonis, dan antagonis. Ya. Nah, betul anak-anak, tadi kita sudah belajar tentang unsur intrinsik dalam cerita. Seperti yang sudah saya ada tema, tokoh-tokohan, alur, latar, kemana ada pesan yang disampaikan, dan sudut pandang. Nah, Ibu ada tugas evaluasi yang kita mengerjakan di rumah. Silahkan kami kerjakan ya. Ini tugas perorangan yang masing-masing. Minggu lagi kan Besok silakan ditentukan dibawa lagi ke sekolah ya. Nah, minggu depan juga kita akan belajar tentang majas dan jenis-jenisnya. Misalkan kalau sudah belajar di rumah, belajar jenis-jenisnya. Oke, sebelum pulang, selamat menunjukkan kelas. belum jalan dan berdoa mudah-mudahan doa besar. Terima kasih Bu. Terima kasih Bang ini. Juga yang misalkan